Salam, salam patunggilan dan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua warga GKJW yang dikasih Tuhan. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini tanggal 10 Mei kita akan memperingati hari ulang tahun GKJW Luwung yang ke-61. Tetapi dengan sehubungan adanya pandemi COVID-19, kita akan merayakannya dengan beribadah dan berhimpun di dalam Tuhan di rumah-rumah kita masing-masing. Semoga kita sehat selalu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membangun ibadah pada saat ini. Di dalam hati kita berkata demikian: Pokok pertolongan kami berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini dituntun dengan tema jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesaya 26 ayat yang ke-7. Mari kita bersama-sama kita amini dengan Kidung Jemaat 413 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan madah syukur yang terambil dari Mazmur 118. Akan kita baca ayat 26 sampai 29. Kita baca bersama-sama.
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2. Akan kita baca ayat 37 sampai 40 yang akan dibaca oleh salah satu anggota dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adapun bacaan kita pada pagi hari ini diambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya 37 sampai dengan 40. Sebelum kita bersama-sama membacanya, kita datang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan pernyataan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh dengan sukacita pada kesempatan pada pagi ini. Tuhan, kami berkumpul dan bersama-sama kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas untuk hari esok. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu. Dengan begitu firman-Mu menjadi hidup bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan doa ini kami naikkan. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40 demikian bunyinya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian pembacaan firman hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan mentaatinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, segala yang terjadi dalam perjalanan hidup umat percaya pada waktu itu diimani dan diamini sebagai bagian dari karya Tuhan Allah. Oleh karena itu, umat dapat merasakan kerinduan untuk senantiasa berada dalam pimpinan Tuhan Allah. Umat Tuhan juga senantiasa memuliakan Tuhan Allah. Segala sesuatu dilakukan dengan baik dan penuh ungkapan syukur. Dihayati sebagai perwujudan syukur dan cara memuliakan Tuhan yang sudah lebih dahulu bahkan senantiasa baik kepada umatnya. Meskipun kita juga tidak menutup mata. Alkitab saat-saat umat Tuhan justru ingin jauh dari Tuhan dan lebih memilih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, oleh karena itu kita perlu belajar dari para pendengar khotbah Petrus. Mereka dengan tekun dan hati yang terbuka mendengar setiap firman dan kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Mereka juga terus membuka diri untuk siap merubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal tersebut dicerminkan melalui sebuah pernyataan yang mereka ajukan kepada Petrus tentang apa yang harus kami lakukan. Ini setelah mereka mendengar khotbah Petrus, terbuka hatinya. Sebuah sikap yang baik untuk kita kembangkan dalam perjalanan kehidupan kita. Tidaklah cukup merasa diri bahagia dan sukacita karena sampun derek Gusti Yesus, tetapi perlu untuk terus menyelaraskan maksud dan kehendak diri dengan maksud kehendak Tuhan, sehingga iman kita bisa menjadi dewasa. Iman kita, apalagi pada saat-saat ini, tanggal 10 Mei 2020, tepat usia GKJW Jemaat Luwung 61 tahun. Usia yang begitu dewasa itu bukan dari pantan menjadi jemaat yang didewasakan. Ini harus diikuti dengan kedewasaan iman dan pengetahuan jemaat tentang kehidupan persekutuan. Lantas yang patut untuk kita lakukan sebagai umatnya, sebagai umat yang senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan, dan yang senantiasa mau merubah diri seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga dipanggil untuk berbagi kasih, berbagi sukacita kepada sesama ciptaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, menjadi umat yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan
patut untuk kita wujudkan. Apalagi jemaat kita ini sudah usia 61 tahun. Imannya jelas sudah dewasa, pengetahuan tentang persekutuan, tentang kehidupan bersekutu dengan saudara-saudara seiman, ada kebersamaan, tunggal hati, tunggal pikir, tunggal roh, tunggal Allah, yang sama-sama mempunyai tujuan, yaitu memberitakan bahwa wujud kasih Tuhan Allah kadang-kadang juga membentuk teguran atas cara hidup yang kurang sesuai dengan kehendaknya. Ini akan memampukan umat gereja Tuhan tetap menjadi saksi sekaligus menyuarakan suara kenabian di tengah dunia yang diwarnai berbagai keprihatinan ini. Ya, saya singgung sedikit situasi dan kondisi kita sampai saat ini belum begitu tenang. Tetapi umat Tuhan harus tetap tenang, tetap dekat dengan Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap berkomunikasi dengan Tuhan, supaya situasi dan kondisi bangsa kita ini cepat pulih kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, karena keprihatinan ini tidak hanya menghalang-halangi segala bentuk program yang sudah ditata dengan baik, baik secara pemerintahan maupun secara agama, supaya semuanya bisa kembali berjalan normal. Maka kita perlu datang kepada Allah setiap saat. Diam di rumah itu bukan berarti diam. Diam di rumah itu berarti juga diam di hadapan Allah, bersekutu dengan Allah, menghaturkan segala permohonan kita kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-61 ini dengan terus meningkatkan iman kita kepada Tuhan, agar kita bisa menjadikan gereja ini berkat bagi sesama. Sehingga gereja bukan hanya terlihat gedungnya, tetapi gereja terlihat akan pelayanan-pelayanan terhadap sesamanya. Tidak semua semata-mata bagi kita atau generasi kita, tetapi terutama juga bagi generasi selanjutnya. Panggilan menjadi kawan sekerja Allah tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi penerus kita. Kita perlu mendidik, membimbing anak-anak kita ini agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja kita harus tumbuh terus dan berkembang terus
dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai visi kita untuk menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun gerejaku. Tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya, dan Tuhan Yesus pasti menyertai perjalanan dan pertumbuhan gerejanya. Dan kita sebagai kawan sekerja Allah patut meneruskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga seluruh umat ciptaan Tuhan dapat merasakan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita amini firman Tuhan tadi dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama saja. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita perbarui iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah dinamika kehidupan. Hari ini gereja kita juga berulang tahun ke-61. Oleh sebab itu, mari kita mengungkapkan ucapan syukur ini dengan kita menghimpun persembahan. Adapun dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-21 yang begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Kita akan bersama menghimpun persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat nomor 287 bagian B.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau beritakan kepada kami. Dan biarkanlah kami, semua yang mendengarkan firman-Mu ini, dapat menjadi dewasa. Apalagi pada saat ini, tepatnya Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Luwung sedang berulang tahun untuk yang ke-61. Gereja ini sudah Tuhan pakai untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan. Dan kami percaya Tuhan akan terus memakai seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Luwung ini. Maka kami serahkan kepadamu seluruh warga jemaat ini. Satu persatu kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat keluarga yang sudah Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Biarkanlah keluarga ini menjadikan bagian dari keluarga kerajaan Allah. Curahkanlah rasa kasih sayang-Mu antara orang tua dan anak, suami dan istri. Juga biarkanlah keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis dan damai sejahtera. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekolah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati yang pada saat-saat seperti ini sedang belajar di rumah. Kiranya Bapa, apa yang dipelajari ini dapat dijadikan bekal untuk meraih masa depannya. Curahkanlah pengetahuan-Mu kepadanya. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami juga berdoa buat orang tua kami yang usianya sudah lanjut. Kiranya Tuhan selalu hadir pada orang tua kami. Karena orang tua kami yang usianya sudah lanjut dan tubuhnya yang sering sakit, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh warga jemaat yang menginginkan pekerjaannya, yang menginginkan teman hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberikan apa yang sudah Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan cepat memberikan, supaya mereka, anak-anak kami ini, tidak terlalu lama menunggu dan mengharapkan. Begitu juga Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami jika ada yang sakit, karena kami tidak tahu satu persatu. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka, menjamah mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh anggota majelis yang sudah menjadi kawan sekerjamu. Kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kesabaran, curahkan karunia Roh-Mu, supaya mereka dalam menjalankan tugas pelayanannya sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih mengalami situasi dan kondisi yang belum tenang karena wabah corona. Tuhan,
kami lelah menghadapinya. Untuk itu kami percaya kepadamu dan kami memohon kepadamu. Usirlah virus corona ini dari bumi pertiwi, bumi yang Tuhan berikan kepada kami, tanah perjanjian yang selalu kami cintai ini, supaya kami bisa hidup tenang, supaya kami bisa membangun ibadah bersama-sama di gerejamu dengan tenang. Juga bangsa kami, para pimpinannya, kami serahkan kepadamu. Segala dalam mengambil keputusan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Bapa, kami juga berdoa untuk majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung yang juga mempersiapkan untuk persidangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tunjukkanlah karunia-Mu supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh warga jemaat dan rakyat bangsa Indonesia yang mengalami kesulitan perekonomian karena terkena akibat wabah corona ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan penghiburan. Terima kasih Bapa, seluruh warga jemaat ini. Berilah kerinduan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di Gereja Kristen Jawi Wetan. Semuanya ini kami serahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur kepadamu persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Kiranya Bapa berkenan memberkati. Seberapa besar yang bisa kami kumpulkan ini, dan kami aturkan kepadamu, biarlah menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu melalui kegiatan gerejamu. Setiap tangan yang bersyukur kepadamu, kiranya Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Gereja Kristen Jawi Wetan yang sudah berusia 61 tahun, kiranya Bapa tetap memberkati. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami yang akan kami lakukan. Datanglah
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Ada firman Tuhan yang diberikan kepada jemaat yang demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari kita amini dengan Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, hiduplah dengan penuh sejahtera dan damai dengan sesamamu. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu berwarna biru, sukacita tanpa air mata, bunga-bunga berkembang tanpa layu. Untuk itu, anak-anak Allah, terimalah berkat-Nya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin.
juga bahkan secara iman warga jemaat merasakan kedewasaan. Untuk itu kami sebagai majelis jemaat pada saat ini mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Luwung yang ke-61. Semangat. Yes, GKJW. Selamat ulang tahun Gereja Luwung PKI. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke 61. Semoga Tuhan memberkati. Untuk GKJW Jemaat Luwung, kami atas nama warga KRW Filipi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-61 tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam pelayanannya. Amin. Salam, salam patunggilan. Selamat ulang tahun Gereja GKJW Luwung yang ke-61. Api Injil terus menyala-nyala di dalam Yesus Kristus yang memberi pertumbuhan. Amin. Shalom, kami warga KRW Galati mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKJW Jemaat Luwung yang ke-61. Harapannya di tengah-tengah pandemi COVID-19, semoga GKJW Luwung tetap menjadi saksi Kristus, bukan hanya sebagai gereja yang kelihatan, yakni bangunannya, tetapi mari kita semua sebagai gereja yang tidak kelihatan menjadi surat Kristus yang sempurna, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat luas di mana Tuhan menempatkan kita. Tetap melayani pekerjaan Tuhan, tapi jangan lupa melayani Tuhan Sang Kepala Gereja. Diberkati dan menjadi berkat selalu. Sekali lagi, kami segenap warga KRW Galati mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKJW Luwung yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati. GKJW Luwung, Patunggilan Kangnya Wiji, Jos, Jos, Halo, apa kabar GKJW Jemaat Luwung? Saya percaya hari ini Bapak Ibu dan Saudara semua dalam keadaan baik, semua sehat dan bahagia. Apalagi hari ini tambah 1 tahun usia menjadi 61 tahun. Kami sekeluarga Pendeta Yuyun Purwantini mengucapkan selamat hari ulang tahun GKJW Jemaat Luwung yang ke-61 tahun. GKJW Jemaat Luwung senantiasa mandiri dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Dadah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya Pendeta Dwi Cahyono dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-61 untuk GKJW Jemaat Luwung. Kiranya Jemaat Luwung semakin bertumbuh di dalam iman, semakin dewasa, dan persekutuannya semakin kuat, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Luwung. Hendaknya bertambah dewasa iman warga jemaat dan bisa menjadi saluran berkat, memberitakan Injil. Selamat ulang tahun, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.